Haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudaraku, dimanapun berada, atau yang ada di rumah sekarang, kembali bersama dengan Yesus kuatku di hari ini. Berharap kita semuanya ada di dalam penyertaan Tuhan, dan kita semuanya diberikan sukacita, semangat, dan harapan baru untuk kita beraktivitas, kita bekerja, terlebih melayani pekerjaan Tuhan. Sebelum kita masuk renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur lagi di hari yang baru ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah di setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaran kami dengan firman-Mu, supaya kami terus berjalan bersama dengan Tuhan di dalam terang, berjalan di dalam kehendak-Nya Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu hari ini dengan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan kita hari ini berjudul Menanti dan Dinanti, dengan mengambil ayat pokok di dalam Kitab Yesaya pasalnya yang ke-30, ayat yang ke-18. Saya akan bacakan ayat ini. Yesaya 30 ayat yang ke-18 berbunyi demikian. Sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Firman Tuhan ini secara khusus ditujukan kepada umat Tuhan, orang-orang yang Tuhan kasihi. Bagaimana Tuhan menyatakan kasih-Nya dengan waktunya Tuhan kepada orang-orang yang Tuhan kasihi. Tuhan menunggu saat yang tepat untuk Dia menyatakan kemuliaan kepada orang-orang yang Dia cintai. Jadi Tuhan bekerja menurut waktunya Tuhan. Yang kadangkala kita menginginkan waktu kita itu segera itu terjawab apa yang kita inginkan. Tetapi Tuhan itu bekerja menurut waktunya Tuhan. Dan Tuhan menunggu momen yang terbaik. Tuhan mau menyatakan kemurahan-Nya kepada orang-orang yang Dia kasihi, kepada umat kesayangan-Nya. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Betapa spesialnya kita di hadapan Tuhan. Kita ini dipandang Tuhan berharga dan begitu mulia. Dan kita adalah orang-orang yang dinantikan oleh Tuhan untuk Tuhan menyatakan janji-janjinya, untuk menyatakan kemurahan-Nya, dan mencurahkan berkat-berkat-Nya. Kita itu adalah orang-orangnya. Jadi waktu Tuhan memang berbeda dengan waktunya kita. Tetapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya Dia. Kalau kita boleh merenungkan sejenak, apa yang pernah terjadi dengan umat Tuhan, dengan orang-orang Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka telah melewati Laut Teberau. Setelah mereka melewati Laut Teberau, mereka berjalan di padang gurun Syur selama 3 hari. Dan selama 3 hari itu mereka tidak bisa minum. Ketika mereka tiba di satu tempat yang bernama Mara, di sana mereka juga tidak bisa minum air yang ada di Mara, karena pahit rasanya. Kemudian Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan sepotong kayu kepada Musa, dan Musa melemparkan kayu itu ke atas air, dan air itu berubah menjadi manis. Tuhan izinkan bagaimana orang-orang Israel itu setelah melewati Laut Teberau, mereka harus melintasi padang gurun Syur selama 3 hari, tidak mendapatkan minuman. Dan ketika mereka tiba di Mara, mereka tidak bisa minum air yang ada di sana.
Tiba waktunya Tuhan bagi mereka, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Dan setelah dari Mara, mereka pergi ke Elim, dan di sana Tuhan menyediakan 12 mata air dan 70 pohon korma. Luar biasa. Waktunya Tuhanlah yang menjawab atas umat-umatnya. Dan kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, ada sebuah peristiwa yang terjadi di kota Betania. Satu keluarga yang dikasih oleh Tuhan, Marta, Maria, dan Lazarus. Maria ini adalah orang yang pernah meminyaki kaki Tuhan Yesus. Ketika saudaranya Lazarus dalam keadaan sakit, mereka mengirimkan kabar kepada Tuhan bahwa Lazarus yang Tuhan kasih itu sakit. Dan Tuhan Yesus sengaja memang tidak langsung pergi. Padahal jarak dari kota Yerusalem ke Betania itu hanya dekat. Kata firman Tuhan hanya berjarak sekitar 2 mil. Berarti hanya sekitar 3 kilometer. Dekat. Tetapi Tuhan sengaja mengulur waktu, tidak langsung pergi ke Betania. Dan apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya berangkat, mereka pergi ke Betania. Di sana Lazarus sudah dikuburkan. Sudah 4 hari dia ada di dalam kubur. Maria dan Marta menangis. Mereka berkata kepada Tuhan, "Guru, seandainya Engkau ada di sini, saudara kami tidak akan mati." Tetapi mereka tidak tahu apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh Tuhan ketika Tuhan Yesus pergi ke kuburan Lazarus. Tuhan Yesus menyuruh untuk membuka batunya. Dan di sana Tuhan memerintahkan supaya Lazarus itu keluar dari dalam kubur. Sudah 4 hari Lazarus dikuburkan. Dan hari itu juga Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan kemuliaannya. Waktunya Tuhan bagi seorang yang Tuhan kasih yang bernama Lazarus. Lazarus tidak disembuhkan oleh Tuhan, tetapi Lazarus dibangkitkan dari kematian. Apa yang menjadi pelajaran dari kisah ini? Kisah ini memberikan kita pelajaran. Sekalipun kita ini adalah orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, tetapi rupanya Tuhan punya waktu yang terbaik. Tuhan punya waktu yang tepat bagi kita untuk Tuhan menyatakan kemurahan-Nya. Lazarus yang sudah mati, Tuhan menyatakan kemurahan-Nya dan dia dibangkitkan. Dan ini bukan hanya menggemparkan keluarga dari Maria dan Marta, tetapi seisi Betania, mereka boleh melihat kemuliaan Allah. Dinyatakan bukan hanya bagi keluarga dari Maria dan Marta, secara khusus Lazarus, tetapi seluruh Betania melihat kemuliaan Allah itu. Bagaimana orang yang sudah mati, 4 hari sudah dikubur, bisa dibangkitkan. Saudaraku, Tuhan bekerja menurut waktunya Dia. Jadi, nantikanlah Tuhan. Nantikanlah kemurahan Tuhan sesuai dengan waktunya Dia. Ayat pokok kita hari ini, bagian yang terakhir berkata, "Berbahagialah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan." Jadi, kita adalah orang-orang yang berbahagia saat kita menanti-nantikan waktunya Tuhan, saat kita menunggu waktu yang terbaik, Tuhan menyatakan kemurahan-Nya kepada kita. Puji nama Tuhan. Demikian renungan firman Tuhan. Hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, bersyukur kami sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Berkati kami terus dengan firman-Mu, biar kami terus menantikan waktunya Tuhan bagi kami. Waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu yang terbaik, karena waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat, tetapi waktu Tuhan itu sesungguhnya adalah waktu yang terbaik bagi kami. Terpuji nama-Mu, terima kasih Tuhan buat renungan firman Tuhan hari ini. Biar kami terus melangkah di dalam jalannya Tuhan, berjalan sesuai dengan waktunya Tuhan. Terpuji nama Tuhan sekarang sampai selamanya. Berkati umat Tuhan yang sudah mengikuti acara ini. Mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bersama Yesus, aku kuat.